Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai rumus semi absolut. Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai rumus semi absolut. Adapun rumus semi absolut adalah rumus untuk mengunci kolom ataupun baris dengan menggunakan tanda dolar di depan kolom ataupun di depan baris. Nah, sedangkan rumus absolut ini adalah rumus absolut akan tetap sama walaupun disalin kemanapun. Ciri dari sel absolut adalah adanya tanda dolar di depan kolom dan di depan baris. Ya, seperti ini. Ini adalah sel A1. Jadi tanda dolarnya berada di depan huruf dan berada di depan angka. Ya. Kalau semi absolut itu mengunci salah satunya, kolom atau baris, tetapi kalau rumus absolut mengunci keduanya, yaitu kolom dan baris. Oleh karena itu, untuk rumus semi absolut, dia ada dua tanda dolar di depan huruf A dan di depan angka 1. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada UD Az-Zahra, perhitungan upah karyawan mingguan. Ya. Di sini ada upah kerja per jam. Ada 120.000, upah kerja lembur per jam 75.000. Misal orang yang pertama atas nama Ainul. Dia kerja 30 jam. Ya. Oleh karena itu total kerjanya perhitungannya dari yang 30 ini 30 jam dikali dengan upah per jamnya 120.000. Ya, lembur juga seperti itu. Dari total jam lemburnya dikali dengan upah kerja per jamnya. Ya, ataupun kita balik itu tidak masalah ya. Di sini sudah ada keterangannya, yaitu untuk total kerja, upah kerja per jam dikali jumlah jam kerja. Upah kerja per jamnya, misal di kerja ini ada 120.000. Jumlah jam kerjanya yaitu untuk Ainul 30. Ya, ada di sel C9. Tadi upah kerja per jamnya sel D5. Kita enter. Nah, ketika kita copy ke bawah, dia seperti ini. Yang seharusnya upah kerja per jamnya 120, tetapi ini malah turun menjadi C5. Untuk jumlah jam kerjanya ini memang sudah benar ya. Karena sini sudah masuk ke orang kedua atas nama Andi, berarti sudah benar jumlah jam kerjanya ada 37. Nah, ini turun lagi. Yang seharusnya upah kerja per jamnya 120.000 yang ada di sel D5, tetapi turun menjadi D7. Namun untuk jumlah jam kerjanya memang sudah benar ya. Memang selnya harus turun ada di sel C11 atau 45 jam. Ya. Jadi berdasarkan yang tadi, sel yang tidak boleh berubah itu adalah sel D5 atau 120.000 ini. Nah, supaya tidak bisa berubah atau supaya tidak turun ketika di copy rumus, maka kita beri tanda dolar di depan huruf D-nya atau di depan kolom dan di depan angka 5-nya atau di depan baris. Nah, untuk C9 di sini untuk tabel kerjanya dia tidak perlu diabsolutkan atau tidak perlu diberikan rumus absolut karena memang dia seharusnya tetap turun ya. Karena setiap orang itu berbeda-beda jumlah kerjanya. Dan ini harus salnya tetap turun. Jadi tidak masalah ini tidak diabsolutkan. Klik enter, maka kita copy ke bawah. Nah, ini 120 dikali 23, lalu 120 dikali 45. Lalu 120 dikali 36. Untuk lembur pun juga seperti itu. Dari upah lembur per jam 75.000 dikali dengan total jam lemburnya. Di sini ada 4. Ya. Kita tarik ke bawah. Ketika kita tarik ke bawah, upah kerja lemburnya ikut turun. Jadi supaya upah kerja lemburnya tidak turun, maka sel D6 ya, yang menunjukkan upah kerja lembur per jamnya kita absolutkan dengan memberikan simbol dolar di depan huruf D dan di depan angka 6. Lalu kita tarik. Seperti ini. Ya.
Ini D6 dikali dengan D10. Untuk D10-nya tidak atau untuk jumlah jam lemburnya tidak perlu diabsolutkan karena memang dia selnya harus turun ya. Yang tidak boleh turun itu adalah dua ini, 120 dan 175. Oleh karena itu ini harus diabsolutkan selnya. Ya, ini seperti ini. Ini 75 dikali 4 itu sudah benar. Untuk upah kotornya itu dari total kerja ditambah total lembur, jadi sama dengan kerja ditambah lembur. Enter. Lalu kita tarik. Maka akan muncul seperti ini. Oke, itu aja mengenai rumus absolut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.